gram satu bungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Banget ya. Ini udah ngeplay. Kedua adalah tadi kan takaran sajinya. Terus energinya ya, energinya per takaran saji. Nah, kadang kita juga dapat keterangan nih, coba kalian lihat. Ada nggak energi dari lemak? Coba pengen lagi deh. Energi dari lemak. Ada beberapa yang dikasih keterangan, ada beberapa yang nggak dikasih keterangan sih. Ada. Ya kan? Energi dari lemak 60 kalori nih kalau di sini ya. Nah, berarti dari 140 kalori ini, 60 kalorinya adalah lemak bahan dasarnya. Jadi kadang kan ada nih beberapa produk yang bilang low sugar, aman, nggak bakal bikin gemuk. Tapi kita lihat dulu dari asupan dari lemaknya itu tuh dikasih berapa tuh di dalam kemasan ini? Ternyata 60 kalori. Kalau di sini? Kalau di sini itu energi dari lemaknya 120. Wow, total kalorinya adalah 300 kalori dan 120 kalorinya berasal dari lemak. Mie. Padahal kan yang kita kira ya kering. Ya kan? Ternyata berarti bahan dasarnya atau ingredientnya di sini menyantumkan minyak-minyak ya. Kita bisa lihat nih. Oh, atau juga ini kan ada ininya ya, ada dikasih minyak biasanya ya nggak sih? Iya. Ya kan? Nah, di situ juga bisa jadi Emang kalori itu terdiri dari apa aja deh? Kan ini ada misalnya ada lemak. sumbangnya ya. Sumbang Nah, dari biasanya kalori. kalau beberapa produk ada nih di bawahnya suka ada yang dikasih keterangan apa namanya? Lemak, protein sama karbohidrat. Itu kalau di switch jadi kalori ada keterangannya, tapi kayaknya di Indonesia nggak ada deh. Tapi Teteh lihat di snack-snack luar negeri itu udah mulai mencantumkan, misalkan 1 gram lemak itu kalau di switch jadi kalori itu jadi 9 kalori. 9 kalori. Coba nih ya, contohnya nih dari salsa. Tadi kalkulator mana? Yep. Di situ ada keterangan nggak lemak total berapa? 60 kalori. Oh, nggak gram. Oh, bukan. Lemak total 3 gram. 3 gram dikali 9. 27. 27. Berarti sumbangannya di sini berapa? Lemak dari energi dari lemak 20 berapa? 60 ya? 25 kalori. 25 kalori dari lemak. Nah, tuh berarti tadi hitung-hitungannya 27 kan? Iya. Nah, jadi ya itu kurang lebih lah ya kalau di itu kan secara garis besar. Jadi kalau mau di switch dari lemak ke kalori itu dikali 9. Lemak kalori. Oh. Itu dikali 9. Jadi 1 gram lemak itu sama dengan 9 kilokalori. Kalau dari protein itu 4. Kalau karbohidrat itu 4. Jadi tadi Nada nanya sumber kalorinya dari mana aja sih? Ya dari ingredient ini semua bisa di switch nanti jadi kalori. Misalkan itu kan ada keterangan lemak, protein, karbohidrat. Nah, itu dikalikan yang tadi Teteh bilang itu, kalau lemak 9, kalau karbohidrat 4, kalau protein 4, jadilah sekian kalori itu. Jadi kita juga harus perhatikan tuh sebenarnya yang bilang-bilang aman buat orang diet karena nggak ada gula, lihat dulu nih asupan dari lemaknya berapa kalori. Jangan-jangan dia nggak ada gula tapi lemaknya tinggi. Sama aja kan? Jadi apa namanya? Sia-sia. Bukan informasi yang salah kan? Hoax. Gitu. Coba sekarang kita lihat lanjut di bawahnya ada apa? Kalau di kamu dari energi dari lemak total bukan? Lemak total. Ya, lemak total. Karbohidrat total. Selanjutnya ada lemak total, sama ya? Semua Iya. lemak total. Nah, di situ tuh ada keterangan nih persen AKG. Ya. Nah, ngomong-ngomong, AKG itu adalah angka kecukupan gizi. Coba dah. Lihat nih, angka kecukupan gizi kalau laki-laki di usia kita. 2600. Oh, Dede ya? Dede hafal ya? Wih, keren. Tadi apa? Tadi berapa? 2650. Nah, usia berapa tuh, Dek?
19 sampai 29 tahun. Itu kurang lebih ya, itu berdasarkan berat badan dan tinggi badan yang sudah ditetapkan secara ideal. Tapi kalau misalkan ada beberapa tinggi badannya yang nggak sesuai, kan harus disesuaikan juga sama berat badan. Jadi ntar bisa berubah kilokalorinya. Ini kita ambil secara umum ya. Itu kalau untuk perempuan. 2250. Nah, itu untuk perempuan. Kita Dewa. lihat nih, kalau di kemasan ini untuk kalori berapa sih? Ada di paling bawah. AKG berdasarkan kebutuhan energi. Berapa? 2150. 2150. Kalau Dedek? 2150 Kalau Nada? 2000 kilokalori. 2000 kilokalori. Jadi setiap kemasan ini kan punya kebutuhan energi masing-masing. Ya. Nah, di sini tuh dia udah hitung nih dari AKG sekian kalori dengan nilai gizi berikut ini tuh berapa persen yang sudah tercukupi. Ternyata tadi kalau kita lihat yang saya jelasin energi kita masing-masing itu kan nggak sampai 2200 bahkan ya kan di sini. Tadi paling ini kecil 2000, di sini 2100, kan beda-beda. Jadi ini cuma perkiraan aja nih kalau kita punya kebutuhan kalori 2150. Padahal tiap orang beda-beda ya. Nah, kalau misalkan si produk ini ngasih info nih ke kita, kalau misalkan punya kebutuhan kalorinya 2150, lemak total di setiap ini yang sudah tercukupi dari kebutuhan 2150 ini berapa persen? 4%. Di sini 4%. Lemak total 14%. Ya. Wow, di sini 20%. 20%. Nah, berdasarkan standar di Indonesia, kalau misalkan persentasenya di bawah 5%, itu tandanya dia kurang tercukupi nilai gizi kita. Jadi kita harus konsumsi lain nih dari makanan lain supaya tercukupi. Kalau di atas 20% itu misalkan nih di produk tadi udah sampai 20% ya. Iya. Kalau dia kasih informasinya itu 25%, itu sangat berlebih buat dikonsumsi lemaknya. Oh, Jadi kalau misalkan ada informasi lemak total dikasih taunya di atas 20%, lebih baik kita kurangin. Apalagi yang mau diet. Hmm. Oke. Harus dilihat. Jadi kalau mau makan snack itu juga emang harus dilihat dulu nih. Ah, dapet nih. Mohon maaf ya, ini kita netral di Popmi. Indofood. Sorry Indofood, makanya endorse. Tapi Canda endorse. ini kita netral ya. Ini kita netral. Kalau misalkan orang yang mau naikin berat badan ya nggak masalah juga. Kalau misalkan orang yang suka sayur buah ya nggak masalah juga konsumsi lemak banyak. Nanti kan dia larut sama serat-serat yang ada di sayur buah. Ini cuma sekedar saran aja sih. Diinformasikan kalau misalkan suatu makanan lebih dari 20% lemak totalnya, itu tandanya sudah berlebihan dari yang disarankan gitu. Nah, kita tahu nih ternyata si Popmi rasa soto ayam ini punya lemak total 24%. Nah, ini berarti tinggi ya guys lemaknya. Ya kalau bisa dibuang lemaknya, atau kalau yang lagi diet jangan pakai lemak gitu. Oke, sekedar informasi aja nih, lemak itu ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Lemak yang jenuh itu dia, jadi gini, kalau Teteh waktu diajarin sama dosen, karena dia jenuh alias sendirian, lemaknya itu rantainya sendirian, jadi dia itu sifatnya rusuh, nggak baik gitu. Tapi kalau lemak tak jenuh, itu lemak yang baik. Nah, jadi kalau misalkan nih makanan lemak jenuh itu contohnya ada dari hewani, daging, kambing lah, itu pasti ada lemak jenuhnya. Kalau yang tak jenuh itu dari nabati, contohnya nih ada alpukat, kacang-kacangan, itu baik itu lemaknya. Jadi buat orang-orang yang lagi diet, ini jadi agak panjang ya soal lemak, itu bisa milih ke lemak tak jenuh atau HDL, high density lipoprotein. Nah,
Di sini nih rata-rata dikasih keterangannya lemak jenuh semua ya, sama Iya. kolesterol nggak sih? Ada nggak? Di sini Ada nggak yang dikasih? Ada. Kolesterol. Ini ada. Nah di situ dikasih tahu tuh, ternyata Iya, sama 0. kita bisa tahu nih di suatu produk ini nih tinggi nggak tuh lemak jenuhnya, tinggi nggak tuh kolesterolnya. Nah ini nih lagi-lagi mie kalau yang lagi naikin berat badan nggak masalah. Wow, tinggi sekali guys. Itu lemak jenuhnya cukup tinggi, 25%. Ini 38%. 38%. Amazing. Kalau kolesterol rata-rata 0 ya? Ya, ini 0. Kalau di susu ada. Oh, ada di 6%. susu. Di susu Ultramilk Karena- ada nih kolesterolnya 18 mg atau 6%. Nah, jadi emang ya di sini kan juga dikasih keterangan full cream. Udah jelas pasti ada kolesterol sih. Jadi ya jujur aja nih, kalau Teteh kan lagi naikin berat badan tuh kemarin waktu mau Ardi. Jadi Teteh nyari yang full cream emang. Jadi Teteh lihat nih, wah ternyata Teteh bandingin susu full cream A dengan B, di sini lemaknya lebih tinggi nih. Oke, Teteh pilihin. Gitu ya buat orang-orang yang lagi naikin berat badan. Tapi Teteh tetap jalanin aktivitas fisik, tetap jalanin makan sayur buah. Jadi ya nggak masalah. Jadi lemaknya tetap dapat buat naikin berat badan, tapi juga nggak menaikkan kadar kolesterol dalam tubuh. Dan by the way, kalau kadar kolesterol dalam tubuhnya udah di atas 200, buat orang yang punya jantung, obesitas, yang tinggi kolesterol, orang-orang yang badannya berlipat-lipat, udah sampai 200 lebih kolesterol, yang lebih baik menghindari makanan yang ada kolesterol. Iya. Jadi dilihat tuh buat orang-orang yang lagi kolesterolnya tinggi, wah ternyata kolesterol di makanan ini